Visioner. Nah, jumpa lagi dengan kakak dalam pendampingan kami online di Minggu Advent yang keempat. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, semoga hari ini adik-adik dalam keadaan sehat ya, supaya kita bisa melakukan dan melanjutkan pendampingan kami online kita dengan sukacita. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah masuk dalam Minggu Advent yang keempat. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Wah, adik-adik, kalau menjelang Natal begini, adik-adik pasti merindukan kado Natal. Betul tidak? Iya, biasanya adik-adik terima kado dari orang tua, dari kakak, dari adik, ataupun dari keluarga. Nah, adik-adik, tahun ini semoga adik-adik mendapat kado Natal dari orang-orang tersayang yang dapat membuat adik-adik kembali bersukacita dalam merayakan hari Natal tahun ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga datang ke dunia membawa kado Natal bagi kita semua. Apa itu? Iya, betul sekali. Kehidupan yang kekal bagi kita umat manusia. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Lukas. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Sebelum itu, mari kita buka dengan doa dan juga gerak dan lagu bersama. Tetap di situ ya adik-adik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dihantar kepada kebangkitan yang mulia demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Pembacaan kita pada Minggu Advent ini yang keempat diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anaknya di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke. Adik-adik sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan bersama, yang mana tentang Maria dan Elisabet. Dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Ya, di dalam pembacaan ini ada 2 tokoh wanita yang menjadi pilihan Allah. Elisabet adalah seorang perempuan yang dipilih Tuhan untuk melahirkan Yohanes Pembaptis, yang mana yang akan membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Elisabet adalah seorang yang sudah tua dan juga mandul. Tetapi dengan kuasa Tuhan, di usianya yang sudah tua, dipilih Tuhan untuk melahirkan Yohanes Pembaptis, yang mana yang berseru-seru di padang gurun untuk manusia supaya membuka jalan kepada keselamatan yang mana melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Maria adalah seorang perawan yang belum menikah. Dipilih Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus, adalah sang juru selamat bagi umat manusia. Kedua wanita ini mengandung oleh karena mujizat daripada Allah sendiri. Temanya kita adalah sukacita, karena kedua wanita ini dengan penuh sukacita
memuliakan Allah, terutama Maria. Walaupun dia adalah seorang perawan yang belum menikah, kemudian dipilih Tuhan. Tetapi dia tidak stres, dia tidak bingung, tetapi dia malah memuji Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan ini, sehingga dia senantiasa bersukacita dan memuliakan Tuhan yang telah memilih dia. Dia adalah wanita yang berbahagia, yang dipilih oleh Tuhan Allah. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, di minggu Advent yang keempat ini, tinggal sepekan lagi kita akan masuk ke Natal. Yang mana kita tahu bersama Natal adalah menyambut kelahiran Kristus. Apakah kita sudah siap, adik-adik kami? Sudah siapkah untuk menyambut kedatangan Kristus? Seperti Maria dan Elizabeth yang penuh sukacita akan pilihan Allah. Apakah kita juga sudah siap? Di dalam hati kita sudah menyiapkan hati untuk Tuhan? Kedatangan Sang Juru Selamat itu yaitu Yesus Kristus? Apakah adik-adik kami sudah merubah hati yang dulu-dulu mungkin malas, suka bantah-bantah, sekarang sudah merubah hati untuk menjadi lebih baik. Tidak bantah-bantah lagi, tidak malas lagi. Ya, apa sih yang sering kita siapkan pada saat mau menuju Desember atau Natal? Ya, biasanya kita menyiapkan baju baru. Ya, biasanya kita menyiapkan aksesoris Natal seperti yang ada di belakang kakak Jo ini. Ada pohon Natal, lampu-lampu, dan kue-kue juga disiapkan serta makanan-makanan yang enak. Tetapi apakah itu yang penting adik-adik kami? Tidak, bukan itu yang penting. Yang penting adalah kita membuka hati untuk menerima kedatangan Sang Juru Selamat itu. Kita berbagi kasih, berbagi damai sejahtera kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kasih itu telah dinyatakan Allah dengan mengutus putranya yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di dunia ini, yang mana tidak akan binasa tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu adik-adik kami, mari menjadi adik sekami yang baik hati, adik sekami yang sudah membuka hati untuk kedatangan Sang Juru Selamat itu. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk keselamatan kita semua. Bukan cuma untuk saya, bukan cuma untuk adik-adik kami, tapi semua orang yang ada di dunia ini yang mau menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, dia yang akan diselamatkan. Dengan bersikap baik, menjadi anak sekami yang baik, kita telah mempersiapkan diri selama minggu Advent ini, sehingga kita sudah sampai di minggu Advent yang keempat. Lilin yang keempat sudah dinyalakan, pertanda sepekan lagi kita akan memasuki Natal. Kita akan bersama-sama perayaan, bersukacita oleh karena kedatangan Sang Juru Selamat kita. Untuk itu adik-adik kami, buka hatimu dan terimalah Yesus. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita itu kita bagikan kepada semua orang di sekitar kita dan dimanapun kita berada. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih dan Shalom. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk dalam kreativitas. Adik-adik, pertama-tama siapkan karton putih seperti ini. Dan juga ada kertas karton ungu, pink, dan juga siapkan gunting dan juga double tip. Pertama-tama kita ambil kertas karton putih ini, lalu kita lipat menjadi 2. Nah, setelah jadi seperti ini, kita ambil karton ungu dan juga pink dan kita buat pola lilin. Kita gunting ya. Yang belum bisa pegang gunting bisa diarahkan, dibantu oleh orang tua.
Nah, adik-adik, setelah jadi seperti ini, bentuk lilinnya seperti ini ya. Adik-adik bisa tambahkan kertas kuning untuk menjadi bentuk pola api. Seperti ini ya. Setelah itu, adik-adik bisa buka dan di dalam sini adik-adik bisa tulis ayat kitab suci yang adik-adik dengarkan hari ini. Yang mana bagian yang menjadi favorit adik-adik. Di sini adik-adik bisa tulis nama dan juga adik-adik bisa tulis Minggu Advent yang keempat. Adik-adik jangan lupa ditulis ya namanya adik-adik sekami dari paroki mana. Kita mulai. Nah adik-adik sekarang kreativitas kita sudah jadi. Ayat emas yang Kakak V ambil, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Adik-adik masih ingat siapa yang berkata seperti ini kepada Maria? Iya, Elizabeth. Nah adik-adik, ini diambil dari Lukas 1 ayat 42 sampai 43. Adik-adik silahkan berkreasi sesuai dengan keinginan adik-adik ya. Sekali lagi, selamat memasuki Minggu Advent yang keempat. Semoga damai sukacita Natal senantiasa melimpahi keluarga adik-adik. Dadah! Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami punya kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bundalah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik, bagaimana? Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan bersama kan hari ini? Sudah juga berdoa bersama, sudah juga gerak dan lagu bersama, dan juga kreativitas bersama. Sekarang Kakak V mau tanya. Di awal Kakak V ada tanya, Tuhan Yesus membawa kado, membawa hadiah untuk kita, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, sekarang adik-adik punya hadiah apa untuk Tuhan Yesus? Iya, sukacita yang adik-adik berikan, adik-adik bagikan kepada keluarga, orang tua, kakak, adik, nenek, kakek, dan juga teman-teman dari adik-adik adalah kado terindah yang adik-adik berikan kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik jangan pernah lelah dan berhenti dalam berbagi kepada sesama. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam penutupan pendampingan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik, dan juga tetap rajin berdoa di rumah, dan juga tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik dimanapun adik-adik berada. Sampai jumpa di pendampingan selanjutnya adik-adik. Salam misioner. Dadah!